Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana al-adhana wal iqamata qabla as-salah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Habibillahi wa Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali kajian kita tentang adzan. Adzan sebagai kesunahan sebelum sholat. Jadi adzan itu ada untuk sholat, ada untuk kelahiran bayi, ada untuk misalnya hujan lebat, anginnya kencang. Itu beberapa kondisi yang disunahkan adzan. Yang kita bahas sekarang masih adzan yang disunahkan sebelum melakukan sholat. Qala al-musannif al-Habib Hasan bin Ahmad al-Kaf mata'anallah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Al-adzan lughatan al-i'lam. Adzan itu secara bahasa adalah pemberitahuan. Jadi adzan ini maknanya secara bahasa, ya. Kalau diartikan di kamus adalah pemberitahuan, ya. Misalnya ada orang ngasih tahu, misalnya siaran posyandu, ya. Hari Kamis ini posyandu dilaksanakan jam 9. Ini namanya adzan, tapi secara bahasa. Atau pengumuman yang lain, misalnya pengumuman tentang adanya orang mati, itu juga adzan, tapi secara bahasa. Wa syar'an, adapun dalam syara definisi adzan, dzikrun maksusun matlubun li salatin maktubatin, adalah zikir khusus yang disunnahkan untuk salat yang wajib. Isolatan, secara hukum asal, alal a'yan, atas setiap orang. Jadi yang dimaksud adzan adalah zikir khusus, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu pertama takbir. Yang kedua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu ajakan untuk sholat. Hayya 'alas shalah. Setelah itu hayya 'alal falah. Ajakan untuk keselamatan, kesuksesan. Setelah itu takbir lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya. Itu adalah adzan, zikir khusus. Maka walaupun kita mengajak misalnya kebaikan, tidak boleh dirubah. Adzan itu sudah ketentuan. Zikirnya khusus, ya. Misalnya ingin bergaya, hayya 'alas sa'adah, ya. Ayo ke keselamatan. Hayya 'alas salamah, enggak boleh, ya. Karena itu sudah zikir khusus, ya. Atau hayya 'alal khair, ya. Ayo atas kebaikan, tidak boleh. Itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam subuh, misalnya as-salatu khairum minan naum, ya. Salat lebih baik dari tidur. Tidak boleh misalnya diganti as-salatu khairun minal akl, ya. Salat lebih baik dari makan, misalnya tidak boleh, ya. Adalah zikir khusus.
Jadi zikir khusus yang telah disebutkan tadi. Kemudian matlubun li sholatin maktubatin, untuk sholat yang wajib. Maka untuk sholat sunnah itu tidak disunahkan adzan. Misalnya mau sholat duha, adzan dulu. Jangan, itu tidak sunnah ya. Jadi kalau tidak disunahkan jangan dilakukan. Misalnya ya kalau di sini ada sholat witir berjamaah, walaupun bukan bulan Ramadan, ini hanya untuk melatih ya. Nah, Ustadz Muhtadi melatih anak-anak biar istiqomah melakukan sholat witir, maka tidak sunnah adzan ya untuk sholat sunnah. Atau di beberapa sekolahan itu anak-anak dilatih sholat duha, pagi itu sholat duha berjamaah, maka tidak disunahkan adzan, nggak usah adzan. Ya, biasanya kalau untuk sholat sunnah berjamaah itu hanya ajakan, misalnya as-salatu lillahi ta'ala, ayo sholat lillahi ta'ala, atau as-salatu jami'ah, ayo sholat berjamaah. Karena apa? Adzan ini disunahkan untuk sholat wajib ya, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. 1 minggu sekali, yaitu sholat Jumat. Isolatan karena secara hukum asal ya. Maka kalau dari definisi ini yang dinadarkan itu tidak disunahkan, okay? Tidak disunahkan. Misalnya saya mau sholat duhur berjamaah, saya nadar. Atau saya nadar nanti mau sholat tarawih bersama-sama, maka ini tidak disunahkan. Karena apa? Nadar ya. Wajibnya itu karena ada sesuatu yang baru. Yang dimaksud alal a'yan, wajib atas setiap orang, ay fardu ainin, sunnahnya adzan untuk yang fardu ain ya. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat itu fardu ain. Maka kalau bukan fardu ain, misalnya sholat jenazah, maka tidak disunahkan untuk adzan ya. Ada sholat jenazah gak usah adzan ya. Misalnya ada orang meninggal disiarkan oleh Pak Mutin, setelah ini mari ke masjid atau ke mushola untuk melaksanakan sholat jenazah untuk almarhum Bapak Fulan misalnya. Maka ada anak pondok satu langsung ngambil mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh Cong, kok adzan Cong? Iya, mau sholat jamaah. Sholat apa? Sholat jenazah. Jangan ya. Karena apa? Adzan itu untuk yang fardu ain. Kalau sholat jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apa? Kalau ada yang sudah mengerjakan, yang lain sudah gugur kewajiban. Misalnya di kampung sini ada orang meninggal, tidak ada yang sholat jenazah, satu kampung dosa semua. Tapi kalau sudah ada 1 orang atau 2 orang sudah melakukan sholat jenazah, yang lain gugur, sudah enggak dosa. Lain dengan fardu ain. Kalau fardu ain ini semua orang, setiap person, setiap individu wajib. Misalnya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Ini walaupun sudah ada yang sholat, yang lain tetap wajib. Ya, misalnya sudah ada yang sholat di sini, berapa orang ini ya? Maka yang lain masih wajib. Jangan sampai, loh kamu nggak sholat subuh, itu sudah yang mewakili di musalla. Nggak boleh. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-hikmah minal adzan. Sekarang iqamat. Al-iqamah dzikrun maksusun matlubun listinhadil hadirin li sholatin maktubah. Untuk yang disebut qomat adalah dzikir khusus yang dianjurkan untuk membangkitkan yang hadir untuk sholat jamaah. Jadi setelah adzan ada iqamat ya. Iqamat itu untuk membangkitkan orang yang sudah datang untuk melakukan sholat ya. Sama dzikir khusus juga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena untuk membangkitkan orang sudah hadir untuk sholat ditambahi qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Sholat segera dilaksanakan. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah gitu. Nah, untuk qomat ini lebih cepat dari adzan. Cuman jangan terlalu cepat ya. Kadang-kadang anak-anak terlalu cepat. Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah sampai tidak bernafas. Jangan ya. Lebih cepat dari adzan, cuman tetap tenang. Sekiranya orang ini dengar semua dan semangat. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah ya. Paham ya nggih? Ini yang anak-anak pondok terutama yang biasa adzan. Jangan terlalu cepat walaupun sunnahnya lebih cepat daripada adzan. Al-hikmah minal adzan arba'atun. Hikmah adzan ada 4. Al-awwal al-i'lamu bidukhulil waqti. Yang pertama, pemberitahuan tentang masuknya waktu ya. Jadi adzan itu fungsi pertama memberitahukan kalau waktu sudah masuk ya. Makanya orang adzan hati-hati, haram adzan sebelum waktunya. Maka kalau bisa yang punya HP Android itu download aplikasi adzan ya, banyak, ada Ummah, ada Digital Falak ya. Itu nanti kalau sudah waktunya adzan akan bunyi ya. Atau kalau tidak bunyi dilihat kurang berapa menit, bahkan kurang 1 detik itu ada ya. Maka kalau bisa ini install aplikasi adzan. Kenapa? Adzan kalau sebelum waktunya itu hukumnya haram. Kalau sampai ada orang keburu ya, misalnya orang keburu ke pasar nunggu adzan subuh mau sholat. Kemudian ada orang adzan sebelum waktunya, orangnya langsung sholat. Yang adzan ini nanti menanggung ya, menanggung orang sholat tidak sah gitu. Nah, terutama yang rawan itu isya ya. Isya itu kan uwib ganti-ganti, kadang-kadang sampai jam 7 ya. Kadang-kadang setengah 7 sudah isya. Kadang-kadang jam 7 kurang seperempat sudah isya. Nah, ini kadang-kadang orang pakai jadwal pancet ya. Jadwal pancet. Setiap hari karena kemarin itu masuknya jam 7 kurang seperempat. Padahal waktu sholatnya jam 7 kurang 10. Sudah adzan. Haram hukumnya. Gih, paham gih? Nah, ini terutama yang santri-santri download aplikasi waktu sholat. Silakan download di Play Store seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Asani ad-da'wa ilal jamaah. Yang kedua fungsinya adzan untuk mengajak orang sholat berjamaah. Maka pahalanya kemarin orang adzan itu mendapatkan pahala juga sebanyak pahala orang yang sholat di tempat itu. As-salis al-i'lam bimaudhi'il jamaah. Yang ketiga memberitahu kalau di tempat itu ada sholat berjamaah. Ya. Jadi fungsinya adzan yang ketiga memberitahu bahwa di tempat itu ada sholat berjamaah, akan ada sholat berjamaah. Ar-rabi idharu syiaril Islam. Yang keempat, ini adalah untuk mengagungkan syiar Islam, mengagungkan keagungan agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam melaksanakan sholat, dan bagi para muadzin diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan tugasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم